Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera buat kita semua. Ada sebuah kata bijak yang saya ingin bacakan pagi hari ini. God wants us to live long and a healthy life on this earth before we begin our eternal life in heaven. Tuhan menghendaki kita berumur panjang. Nah, bukan cuma umur panjang, tapi umur panjang dengan hidup yang sehat di bumi ini. Sebelum kita memulai hidup kekal di surga. Hidup kita hari ini adalah sebuah training ya untuk kekekalan. Gitu. Dia ingin hidup di bumi ini sama seperti di surga. Dan itu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan buat kita. Jadi hidup panjang tapi sehat. Kalau hidup panjang sakit-sakitan, jelas itu bukan kehendak Tuhan buat kita. So, mari kita perhatikan hari-hari ini tiap hari apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, tujuan-tujuan hidup kita, pencapaian-pencapaian kita, prioritas-prioritas kita. Kita harus terus-menerus melakukan evaluasi. Nah, pagi hari ini saya ingin baca dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ya. Bicara tentang minggu ini, hari Minggu kemarin, kalau saudara belum mendengarkan pesan profetik untuk bulan Desember kemarin hari Minggu, saudara buka YouTube Father's House Community Church Salatiga, saya bicara tentang give a new name to your problem. Kasih nama yang baru untuk problem saudara. Kasih nama yang baru, a new name. A name that God give. Ya, kasih nama yang baru, nama yang Tuhan sebutkan mengenai masalah saudara. Nama yang Tuhan berikan untuk masalah saudara dalam kehidupan ini. Ya. So, dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 kita melihat sebuah kisah di sini. Sebuah kisah tentang seorang yang bernama Gideon. Ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi situasinya adalah bangsa Israel sedang ada di bawah tekanan luar biasa, di bawah kendali perbudakan orang-orang Midian, bangsa kafir ya yang tidak kenal Tuhan. Jadi yang terjadi kalau kita baca, setiap kali bangsa Israel dia siap untuk panen. Itu artinya berkat, itu artinya kelimpahan, itu artinya kecukupan, itu berarti bisnis dan pekerjaan mereka. Tiap kali mereka mau panen bangsa Israel, maka orang Midian akan datang merusak panen mereka. Ya, mereka kirim kuda-kuda, mereka hancurkan pertanian mereka. Sehingga ini menyebabkan tentunya ekonomi bangsa Israel dalam kondisi hancur-hancuran dan krisis ekonomi, dan mereka dalam kondisi yang hidup dalam ketakutan. Nah, itu yang terjadi ketika malaikat Tuhan di sini datang menghampiri Gideon, malaikat Tuhan di sini ke keluarganya Gideon. Dikatakan di sini Gideon anaknya itu pengirik gandum. Ya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi mengirik gandum hasil sisa-sisa pertanian itu untuk bisa makan di gandumnya, diirik. Ya, dan mengiriknya di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Karena umumnya orang mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Tapi Gideon supaya tidak ditemukan oleh orang-orang Midian, mengirik gandumnya di tempat pemerasan anggur. Jadi ini sebuah strategi untuk Gideon supaya tidak ditemukan oleh orang-orang Midian. Jadi luar biasa sekali. Artinya bangsa Israel dan Gideon hidup dalam ketakutan yang sedemikian rupa. Bersembunyi, bisnis dalam ketakutan.
Ya, sewaktu-waktu bisa ditemukan. Tapi yang menarik adalah ini. Ayatnya yang ke-12. Dalam kondisi Gideon sembunyi, takut, ekonomi lagi berantakan, bisnis dirusak betul-betul. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dua kata itu. Tuhan menyertai engkau, karena Tuhan menyertai engkau, engkau pahlawan yang gagah berani. Nah, kembali, realitasnya adalah ini. Gideon sembunyi, takut, pengecut, hidup dalam kepanikan, kan ekonominya lagi diserang habis-habisan pada waktu itu. Tapi Tuhan datang dan berkata, Tuhan gak berkata, oh ya aku ngerti, kamu hancur, kamu sembunyi, kamu takut. Oke, ya berdoa lebih banyak supaya kamu gak takut lagi. Tidak. Tuhan langsung datang, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai kamu dan kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Responnya Gideon apa? Dia berkata, Tuhan bercanda kali. Wong saya lagi sembunyi, takut, nggak tahu masa depan seperti apa, bisa mati sewaktu-waktu, bisa makan aja udah bersyukur, dan Tuhan bilang aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang Tuhan katakan bulan ini, give a new name to your problem. Tuhan memberi nama baru untuk situasinya Gideon. Yang takut, sembunyi, panik, tidak tahu masa depan seperti apa. Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Realitasnya, Gideon takut, sembunyi, jauh dari seorang pahlawan. Jauh dari mental karakter keberanian seorang pahlawan. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Apa dasarnya? Apa yang membuat Tuhan berkata, deklarasikan kamu pahlawan yang gagah berani? Karena Tuhan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan, itulah yang membuat situasi, apapun yang terjadi, itu berubah. Realitas Tuhan dengan realitas saudara, itu pasti berbeda. Realitas Gideon, dia sembunyi, takut, hancur-hancuran, ekonomi kacau, masa depan belum jelas. Tetapi realitas Tuhan berkata begini, ketika Tuhan menyertaimu, situasimu, realitasmu berubah. Realitasku itu lebih besar daripada realitasmu. Kamu pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon mempercayai ini, Tuhan pakai hidupnya Gideon betul-betul jadi pahlawan yang melepaskan satu bangsa dari cengkraman Midian dan menang dalam peperangan. Tuhan memberkati saudara, dan ingat, kasih nama yang baru untuk persoalan apapun yang kau hadapi. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Dan yang miskin berkata, aku diberkati. Bisnismu, keluargamu tidak akan berantakan, pasti diberkati. Kasih nama yang baru untuk pergumulan saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara.